warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Asih, mahasiswa PPG Angkatan kategori 1 gelombang 2 ya. Saat ini saya kenalkan dulu. Beliau bernama Bu Binar Kustanti. Beliau adalah seorang guru berprestasi tingkat kabupaten. Kemarin mengikuti lomba, beliau juara 3. Dan beliau itu adalah seorang guru yang menginspirasi semua orang, termasuk saya juga terinspirasi oleh beliau. Terus beliau juga seorang guru yang ngomong kepada murid, dan juga seorang guru pamong PPG, dan juga seorang calon kepala sekolah. Jadi tinggal menunggu SK-nya saja. Begitu nggih, Bu Binar nggih. Selamat dulu saya ucapkan selamat Bu Binar. Ya, selain itu beliau juga sering mengikuti lomba-lomba yang ada di Diknas maupun di pusat ya, kementerian seperti itu, dan juga mengikuti lomba-lomba karya ilmiah. Nah, sekarang saya akan melakukan beberapa pertanyaan tentang eksplorasi penyebab masalah. Bu Binar, iya. Apa kabarnya Bu Binar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bu Binar, saya mau bertanya ini ya. Apa penyebab ya motivasi belajar peserta didik sekarang kok rendah begitu, Bu Binar? Ya. Kalau motivasi belajar itu kan dari siswa itu ada dua ya, dari dalam diri dan dari luar dari siswa itu. Mungkin kalau dari dalam diri itu dari siswa itu memang dasarnya atau dari anak sendiri itu ada rasa malas untuk belajar. Jadi kurangnya motivasi dari dalam diri, padahal kalau motivasi dari dalam diri itu yang utama. Kemudian ada juga yang dari luar, itu bisa jadi lingkungan rumah yang pertama, kemudian lingkungan dari sosial anak di sekitar rumah. Kalau si anak itu bermain atau berteman dengan anak-anak yang kurang rajin, nanti dia juga akan terpengaruh untuk motivasi belajarnya juga rendah. Kemudian ada dukungan orang tua dan juga terutama juga situasi belajar mengajar di sekolah. Jadi penyebabnya dari berbagai masalah juga ya. Nanti tinggal kita melihat anaknya itu motivasi rendahnya dalam hal apa, seperti itu. Terus lagi Bu Binar, saya mau tanya, apa penyebab peserta didik lambat menerima materi yang diajarkan guru? Kalau keterlambatan peserta didik ya, itu memang dari intensitasnya itu tadi juga bisa dari dasarnya siswa. Kadang kita tidak bisa menyebut anak itu bodoh, kita tidak bisa, yang ada hanya anak itu mungkin malas atau belum terbuka pikirannya untuk belajar. Jadi penyebabnya lamban itu juga bisa dari diri dan juga bisa dari gurunya sendiri. Mungkin cara-cara yang digunakan itu terlalu cepat sehingga si anak kurang bisa mengikuti pelajaran. Karena kalau sekarang ini kan pembelajarannya berdiferensiasi ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi kita harus tes awal dulu si anak ini bagaimana tingkat pemahamannya, apakah mahir, apakah cakap, ataukah masih perlu tuntunan gitu. Jadi kalau di sini penyebab lamanya itu juga kita bisa melihat dari anak dulu dan juga dari metode atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terus lagi Bu Binar, saya mau tanya, apa penyebab peserta didik itu sekarang kok manja-manja nih, kurang mandiri begitu? Penyebabnya apa? Kalau dilihat memang di mana-mana itu sekarang peserta didik manja ya. Itu mungkin bisa jadi efek pandemi. Efek pandemi itu kan belajar jarak jauh ya, jadi anak itu malah seperti tergantung sama orang tua, kemudian tergantung sama tempat les-lesan. Karena kita tidak jarang menemui juga ya, itu kayak PPR itu kan juga zaman orang tua, karena kita tidak bisa melihat secara langsung waktu pembelajaran jarak jauh itu. Jadi seperti anak itu terbiasa dimanjakan. Jadi seperti itu. Kemudian ya itu tadi karena perubahan dari efek pandemi, kemudian kita sekarang tatap muka, jadi anak itu masih terbawa dengan situasi pada saat pembelajaran jarak jauh.
Oh, ya. Lagi ikutin kenapa sekarang ya? Apa penyebabnya peserta didik itu sekarang membacanya kurang lancar gitu. Iya, banyak sekali Mas. Kalau di SD ini pun sampai kelas tinggi juga ada yang belum lancar ya membaca. Itu kalau menurut analisa saya itu ada yang memang itu keturunan karena dari kita lihat dari misalnya di sini ada bapak ibu guru yang sepuh ya, itu putranya siapa? Oh ternyata dulu ibunya atau bapaknya memang kurang cekatan kurang pandai. Akhirnya menurun juga ke anaknya. Kemudian faktor kedua ya dari diri anak itu sendiri kurang melatih diri, jadi kurang adanya kesadaran diri untuk belajar membaca, dan juga ada peran orang tua juga untuk membimbing di rumah, dan juga peran dari guru itu masing-masing. Jadi walaupun membaca itu dari awal, tapi tetap tanggung jawabnya itu dari kelas 1 sampai dengan guru kelas tinggi itu kan dituntut untuk membimbing anak itu supaya mental belajar. Iya, tapi ya memang dari diri anak yang utama sama keluarga itu. Oh iya, oke. Ya, lagi apa penyebab peserta didik belum mampu mengoperasikan penjumlahan yang sederhana untuk kelas rendah? Iya, itu mungkin juga sama seperti membaca tadi ya. Jadi dari akhirnya anak atau kemampuan anak itu untuk menerima pelajaran sulit, kemudian kurang istilahnya kurang di drill latihan. Walaupun kalau guru itu juga drill latihan, tapi tetap orang tua juga harus di rumah itu juga harus mempelajari, membimbing anak untuk belajar. Kadang juga anak-anak itu pengaruh genjet itu juga bisa ya sama kalkulator. Jadi anak juga tergantung ini ada kalkulator gitu kan, dia pencet-pencet. Nah seharusnya juga anak jangan dikenalkan seperti itu dulu untuk cara cepatnya. Jadi kita berikan dulu konsep yang benar di awal sekolah dasar itu. Ini penjumlahan itu konsepnya bagaimana seperti itu. Dan juga kita beri latihan lah. Kalau latihan yang mengena itu mungkin sesuai dengan situasi keadaan ya, itu mungkin anak-anak bisa secara langsung ya kontekstual. Tapi kalau anak-anak itu kadang berhitung itu nggak bisa, tapi kalau ngitung uang bisa gitu kan ya. Kita susahnya juga di situ kan, jadi nggak bisa berhitung, tapi kalau disangoni uang sakunya berapa, ini belinya apa, ini sisanya dia bisa ngitung. Tapi kalau hitung-hitung kan kenapa nggak bisa kan gitu. Jadi mungkin dengan kontekstual itu mungkin lebih mudah dipahami oleh anak gitu. Kalau dari segi gurunya itu bagaimana? Kalau guru ya tadi penanaman konsep yang benar itu dari awal. Kita beri latihan, kemudian kita beri hafalan. Memang nggak bisa dihafal juga ya. Kita harus menerapkan di konsep yang benar. Penjumlahan itu seperti ini. Dan juga pembiasaan anak-anak itu. Kalau untuk penjumlahan di kelas, kita awalnya kelas rendah juga, supaya mereka terbiasa di kelas tinggi menghitungnya. Iya, betul sekali. Ya ini masih berhubungan dengan numerasi lagi. Sekarang ini ya terlihat itu peserta didik juga mereka juga belum mampu untuk perkalian. Nah ini bagaimana atau penyebabnya begitu? Kalau dulu kan perkalian itu sepertinya lebih cepat tertanam gitu. Tapi kalau sekarang ini juga mereka itu susah sekali menerima pembelajaran perkalian. Nah, itu penyebabnya apa? Memang anak-anak sekarang itu susah ya, menghafal susah, diberi pelajaran juga susah. Kalau itu kayak bolak-balik lagi, mungkin anak sekarang dimanjakan sama kemarin efek pandemi itu juga bisa. Jadi kalau pas zaman kita SD itu kita terbiasa maju satu-satu gitu ya, maju satu-satu perkalian. Kalau menurut saya mungkin juga metode guru-guru sekarang ini mungkin juga belum tepat menyasar untuk diterapkan di pembelajaran perkalian. Dan juga nanti selain metodenya juga tadi cara-caranya mungkin si anak belum bisa menerima ini gimana atau konsep yang benar tentang perkalian, bahwa perkalian itu penjumlahan berulang gitu kan. Mungkin kalau tadi pertanyaannya mengapa
anak itu belum bisa menghafal ya, ya itu tadi mungkin metode cara diri kita masih salah. Saya sendiri juga kesulitan di kelas 4 itu kesulitan untuk perkalian karena seharusnya kan dari kelas bawah itu sudah, kelas 4 itu tinggal kita mengaplikasikan di soal kan seperti itu, tapi masih kita mulai dari perkalian awal di 1 kali 2. Kalau untuk cara saya sehari harus menghafal perkalian 2, besok maju gitu, maju. Kemudian besok perkalian berapa lagi, maju lagi. Nanti insya Allah nanti anak juga akan sendirinya bisa, tapi tetap kita harus konsisten, tidak hanya menghafal pada hari itu tapi besok-besok kita ingatkan lagi. Iya betul sekali. Iya. Nah, ini masih berhubungan dengan sekarang pedagogik ya Bu Binariani. Sekarang ini banyak sekali ya peserta didik itu usil ya, mereka itu mempunyai sifat yang usil, temperamen seperti itu. Nah, menurut jenengan, analisa jenengan itu apa penyebabnya mereka sekarang itu kok lebih usil dan lebih temperamen anak-anak didik sekarang? Iya, mungkin satu itu dari pergaulan dulu. Pergaulannya. Mereka melihat siapa di lingkungan rumahnya. Anak itu mungkin dia akan terbiasa berkata-kata kasar, kata-kata kotor istilahnya itu karena mereka itu melihat, kemudian mendengar dan bertanya. Kemudian mereka ngomong ya ibaratnya gitu toh, dipraktekkan ke temannya, ditanya itu artinya apa, tidak tahu, menirunya siapa dari itu. Nah jadi penyebabnya anak itu yang pertama itu kan dari pergaulan di sekitar rumah, dan juga ada faktor dari pintaran keluarga, tinggal bagaimana keluarga itu di rumah ya, kemudian bagaimana pertemanannya. Kalau tadi penyebabnya itu ya, penyebabnya itu dan juga perkembangan zaman dari mudahnya anak mengakses video-video dari media-media sosial itu kan seperti dapat tontonan gratis, kemudian ditiru sendiri, kemudian dipraktekkan ke temannya. Ya, tak jarang kan seperti mengenal istilah ini, ada kata kamu anjay, katanya apa nggak tahu, katanya dari mana, dari TV, dari YouTube gitu ya. Iya, tidak tahu maksudnya, hanya meniru, mempraktekkan. Iya. Sebenarnya kalau yang sebetulnya negatifnya banyak sekali Bu ya. Iya, di televisi itu kan apa ya, gampang ditiru anak. Karena anak itu kalau negatif itu nirunya gampang, sedangkan yang positif itu nggak mau. Iya betul sekali Bu Binar. Nah ini sekarang kita menuju ke pembelajaran diferensiasi ya Bu Binar ya. Setiap sekolah itu mungkin ya kebanyakan itu ada yang siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, mungkin dia perlu diperlakukan yang khusus begitu. Nah di sini apa penyebabnya anak-anak tersebut atau peserta didik tersebut kok mereka itu kesulitan menerima pelajaran begitu untuk yang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu? Iya, kalau anak-anak berkebutuhan khusus nanti kita melihat lagi latar belakangnya. Karena di sekolah ini pun, ya sekolah saya ini juga ada anak berkebutuhan khusus itu sangat kesulitan untuk menerima pelajaran. Nanti kalau kita tidak terarah, itu malah mereka tergoda untuk hanya mencari uang. Jadi sudah bosan sekolah, tidak mau sekolah, malah dia keluar untuk bekerja seadanya. Jadi kalau penyebabnya kita analisis dulu dari faktor keluarga apa. Kemudian kalau sudah kita mengetahui penyebabnya, nanti kita bisa arahkan apakah itu nanti di sekolah inklusi atau SLB, ataukah memang masih sekolah di SD, nanti kita dengan bimbingan khusus ya. Jadi penyebabnya memang dari akunya sendiri, kemudian dari motivasi anak sendiri ya. Dan juga ada temuan baru ya, itu ketika si anak itu suka atau senang dengan guru, misalnya bapak ibu guru A, otomatis dia akan mudah menerimanya. Tapi kalau sudah benci dulu, saya anyel sama guru ini, itu akan sulit juga. Tidak masuk. Iya, tidak masuk. Mungkin pengalaman kita ya. Iya. Kalau ada guru yang killer itu di SMA atau apa itu kan pelajarannya apapun sulit dicerna. Iya, tapi kalau sudah suka, kita senang itu akan mudah. Jadi pinter-pinternya kita nanti
meneliti ya itu Iya. penyebabnya apa, Betul sekali. kita beri motivasi ya bagaimana supaya anak itu tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang utama tadi kalau berdiferensiasi tadi kan di awal kita penggolongan dulu. Golongan dulu ya, pemetaan dulu. Iya, jadi setiap siswa nanti kan tidak kita lakukan yang sama. Iya, betul sekali. Karena beda karakter ya, Bu Iya. Binar ya. Iya. Terus lagi Bu Binar, untuk sekarang ini ya, ini kan sudah mulai PTM gitu, pembelajaran tatap muka begitu. Di kelas itu juga ditemukan ada masalah anak itu malu untuk ke depan kelas itu loh Bu Binar. Menjawab di depan atau mengerjakan soal. Mereka tuh malu gitu. Lah itu penyebabnya apa itu? Kalau malu itu kadang memang disuruh itu hanya diem gitu kan. Nggak Iya, iso nggak mau bicara nggak gitu. mau gitu. Kalau penyebabnya apa ya? Mungkin kurang berlatih. Kurang berlatih ya. Penyebabnya kurang berlatih. Kemudian ada anak itu memang dia tidak mampu menjawab. Jadi untuk maju itu memang dia malu. Ya malu menjawab. Ya gimana kita jadi guru itu harus kita memotivasi. Kalau apa ya mungkin untuk berlatih ke depan untuk istilahnya sarapan pagi yuk nulis ke depan dulu itu dapat melatih anak untuk berani tampil ke depan. Jadi juga dari dalam diri anak itu juga tergantung kita apa ya memotivasi juga tingkat kemampuan anak itu. Jangan sampai kalau anaknya sudah malu kita kayak menjatuhkan kamu nggak boleh kan seperti itu. Iya, Setiap anak itu kan unik tadi ya, ada yang langsung saya Bu itu kan langsung maju aja, ada yang sampai dipaksa pun juga nggak bisa. Jadi pinter-pinternya kita apa ya mengambil hati anak itu. Caranya gimana caranya maju untuk kalau pembelajaran sekarang kan kalau yang diskusi itu sebenarnya melatih juga ya kita melatih berbicara, melatih untuk anak tampil. Ya, lanjut lagi Bu Binar. Ini saya mau bertanya lagi. Menurut Bu Binar, apa penyebab hubungan komunikasi orang tua murid dengan guru itu kok kurang dan terbatas begitu? Iya, memang kita banyak juga menemui ya komunikasi antara orang tua dan guru itu terbatas. Ya. Itu bisa disebabkan karena seperti ada faktor apa ya keengganan atau faktor apa itu namanya kayak malu untuk malu. Tapi juga tidak jarang banyak juga ditemui yang wali murid itu aktif untuk tanya kepada gurunya tentang perkembangan perkembangan anak. Mungkin kalau terbatasnya itu tadi ada kayak seperti tembok pembatas antara wali murid yang seperti takut atau apa ya mau pakai gitu mau gurunya gitu kan juga ada, jadi kayak ada tembok pembatasnya. Sebenarnya kalau seperti itu tidak boleh juga ya karena kita kan seperti orang tua juga di sekolah, jadi penggantinya orang tua di sekolah seperti itu. Bisa mungkin juga kita kan menjalin komunikasi yang aktif ya, dengan orang tua dengan wali siswa itu tentang bagaimana perkembangan anak untuk saat ini, bagaimana adakah keluhan ataukah adakah sesuatu yang harus kita komunikasikan tentang perkembangan anak itu. Kalau bisa mungkin jangan dibatasi ini, jangan hanya terbatas di grup WA gitu kan. Kita harus berkunjung juga kita perlu, kemudian kita mendirikan paguyuban kelas sehingga kita bisa berkomunikasi dengan wali siswa itu lebih leluasa. Kita adakan pertemuan untuk membahas tentang perkembangan anak. Istilahnya kita jangan takut dikritik oleh orang tua ya. Karena mungkin kita kayak guru itu mungkin bisa jadi membatasi komunikasi karena takut dikritik, itu sebenarnya juga kurang benar. Karena harusnya kalau kritikan dari orang tua itu merupakan refleksi untuk kita. Seperti kaca kita. Oh, kita tindakannya di kelas itu sudah sesuai dengan apa itu kodratnya, sudah sesuai dengan ranahnya untuk mendidik ataukah kurang ataukah bagaimana, kita perlu meminta pendapat dari orang tua. Betul sekali. Jadi jangan sampai ada tadi ya kurangnya komunikasi. Betul sekali. Sekarang
apa penyebab orang tua peserta didik itu kurang memperhatikan kebutuhan murid, kebutuhan anaknya begitu, kurang memperhatikan. Banyak sekali yang ditemukan itu orang tua itu bekerja ya, Iya. Ibu bapaknya bekerja dari pagi sampai malam, pulang sudah lelah gitu kan ibaratnya. Jadi kalau untuk kurang perhatikan itu mungkin dari faktor tadi, faktor kesibukan orang tua. Ya, kalau itu mungkin untuk lebih ke kebutuhan kebutuhan finansialnya untuk pemenuhan. Oh, ini anaknya tidak membawa buku atau apa-apa. Mungkin memang orang tuanya sibuk ataukah orang tuanya memang cuek untuk kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri kan gitu. Kemudian juga kalau untuk kebutuhan belajar mungkin juga kurang mampunya orang tua itu, karena pelajaran zaman kita dulu itu kan tidak serumit sekarang. Iya, betul. Banyak sekali orang tua yang mengeluh gitu kan. Ini kayak pelajaran SMA memang benar. Jadi SD sekarang itu sudah levelnya sudah level tinggi. Jadi untuk kebutuhan anak belajar di rumah, orang tua itu tidak bisa memenuhi ya, karena kurangnya pengetahuan orang tua itu sendiri untuk mengikuti pelajaran saat ini. Kan banyak juga kemudian hanya diikutkan les gitu. Sangat membantu juga sebenarnya untuk pelajaran-pelajaran yang tidak bisa orang tua membantu, itu solusinya dengan les-les seperti itu. Ya tadi untuk orang tua juga kesibukan tadi, kurang mampunya dalam menguasai pembelajaran yang menyebabkan belum memperhatikan kebutuhan tadi. Iya, betul. Karena memang terkadang di rumah bisa, di sekolah ternyata nggak bisa kan gitu. Ini di rumah dari sekolah PR-nya 100, kenapa di sekolah nggak bisa? Oh mungkin memang orang tua cari gampangnya aja kan gitu. Tidak tahu bahwa anaknya itu perkembangannya sampai segini, kebutuhannya ini, tapi hanya taunya 3 rakit. Iya, bisa. Iya. Lagi Bu Binar, saya mau tanya itu, apa penyebabnya guru kurang dekat dengan peserta didik gitu. Jadi kayak ada pemisah begitu ya antara guru dan peserta didik, jadi kurang dekat, itu mungkin ada penyebabnya. Iya, mungkin kenapa guru tidak dekat sama siswa itu kita lihat dulu sosok gurunya. Mungkin sosok gurunya bisa dibilang killer itu. Gurunya jaga image, istilahnya jaga image, nggak mau lah dekat-dekat sama orang tua. Padahal kalau seperti itu kan juga kurang tepat. Kita sebagai pengganti orang tua di sekolah itu kan ya, kita harusnya dekat. Jadi penyebabnya tadi mungkin guru itu kayak jaim gitu kan, jaim mau deket-deket gitu. Kemudian mungkin juga pengen dihormati juga bisa ya. Karena kalau ada misalnya teman gitu, kalau nanti kamu terlalu dekat sama anak, kamu nggak dihormati anak. Tapi kalau saya justru semakin kita dekat sama anak atau siswa, kita tahu apa yang dibutuhkan, otomatis mereka itu rasanya nanti ke kita tuh akan beda. Iya. Kita bisa lihat misalnya sama rekan guru ya yang membatasi sama tidak, itu nanti kayak anak itu gimana mengharapkan kedatangannya juga beda kan. Guru izin dulu ya, kemana? Itu berarti kan anak memang membutuhkan kita, merasa dekat dengan kita kan, gitu. Jadi itu tadi mungkin dari diri guru itu tadi membatasi diri juga bisa. Kemudian ya memang memang tidak bisa membaur juga bisa gitu kan, gitu. Sampai nggak hafal sama nama muridnya itu nggak bisa. Itu loh sih itu kan seperti itu. Iya, betul sekali ya. Karena memang kurang dekatnya itu tadi. Iya, benar. Apa penyebab murid itu takut sama guru? Jadi kadang di kelas itu ada ya, tidak semua kok murid itu nggak takut sama guru, tapi ada murid yang sangat ketakutan sama gurunya. Itu penyebabnya apa? Mungkin guru itu terlalu disiplin juga. Terlalu disiplin. Memang disiplin itu kan bagus ya. Tapi mungkin kita harus menyesuaikan dengan taraf perkembangan anak. Kalau kelas rendah misalnya terlalu ditekan disiplin, nanti dia akan tertanam takut sama Pak Guru A, Bu Guru B, seperti itu. Jadi mungkin ya memang dari dari gurunya sendiri itu tadi untuk penerapan disiplinnya itu kan. Jadi anak merasa takut. Yang kedua juga mungkin takut pelajarannya. Banyak kan guru matematika ditakuti karena pelajarannya sulit gitu. Jadi bisa jadi dari pembiasaan gurunya, juga bisa jadi dari pelajarannya. Karena anak-anak tidak suka dengan pelajaran ini, otomatis dia akan takut sama gurunya kan, seperti itu.
aneh juga kalau anak-anak sekarang gitu ya. Iya betul sekali. Iya lagi Bu Pinar, untuk ini ya komunikasi lagi, apa penyebab ya guru dan murid itu kurang terjalin komunikasinya begitu. Jadi mereka itu apa guru dan murid itu seperti komunikasinya kurang lancar begitu. Karena ada penyebab-penyebabnya. Itu mungkin juga dari dua sisi juga ya, dari siswa ada, dari guru juga ada. Mungkin kalau dari diri siswa itu tadi takut dulu, iya. Takut dulu sama gurunya, jadi malu bertanya, tidak merasa ini ibuku, ini bapakku, gitu kan. Jadi dari rasa takut dulu, kemudian karena mungkin anak itu minder dengan kemampuannya, jadi merasa menjauh tadi, seperti menjauh dari gurunya. Kalau ditanya diam. Kalau dari faktor guru, kalau guru tidak penyayang itu mungkin tidak ada ya, semua guru itu memang penyayang. Mungkin apa itu pengaplikasian, terus menunjukkan rasa sayangnya ke murid itu berbeda. Atau kurang dekat gitu. Jadi kayak memang dari gurunya sendiri ada mendirikan pembatas dulu. Kamu harus menghormati saya, jadi itu saya sebagai guru gitu kan, juga mungkin juga ada ya, karena memang apa ya, watak dari setiap guru itu kan masing-masing gitu kan, di dalam memperlakukan anak gitu. Jadi sehingga kalau udah guru seperti itu, anak tidak mau berkomunikasi, itu hanya pasif, jadi hanya sekedar datang, terima pelajaran, ngejak tugas, serahkan sudah. Jadi tidak ada apa itu namanya kita satu sama lain tidak terjalin instingnya, apa itu ya, tertaut gitu loh maksud saya. Apa itu namanya, kurang apa itu, jadi apa itu kalau kita Merasa bonding gitu ya, tidak erat itu, hubungannya tidak erat ya. Sebisa mungkin kalau guru itu kan juga berperilaku hangat ke siswa, anggap aja itu anak kita kan, seperti itu. Iya betul sekali. Oke, next ya Bu Binar, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah ini, kenapa ya, apa penyebab guru kurang optimal menggunakan model pembelajaran yang inovatif begitu? Ya. Kurang optimalnya guru menggunakan itu mungkin dari kurang pengalamannya. Iya. Karena bisa. Kemudian ada keengganan, masih tetap menggunakan cara-cara yang konvensional zaman dulu, hanya ceramah seperti itu. Jadi gimana ya, masih tertanam cara-cara yang lama. Itu yang perlu kita rubah. Kemudian kalau kurang optimalnya juga mungkin dari guru itu sendiri kurang menguasai dari strategi ataupun model ataupun teknik pembelajaran yang sekarang ya, yang up to date misalnya. Jadi gimana ya, dari diri dalam guru itu dulu lah, mau dan mampu berubah untuk mengikuti model-model pembelajaran sekarang yang berpihak pada murid kan gitu, untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, sehingga guru itu tidak hanya sebagai senternya pembelajaran. Kita harus membuat center dari pembelajaran itu dan siswa itu sendiri. Tuh, next pertanyaan lagi ya Bu Binar ya, masih ada waktu Nje? Iya. Gini Bu Binar, ini guru kok tidak kreatif itu loh, kurang kreatif, itu penyebabnya apa? Kalau guru kurang kreatif ya, itu dari diri dulu. Dia mau nggak berubah gitu kan, dia mau nggak untuk belajar lagi, terus dia mau nggak untuk mengikuti perkembangan pendidikan sekarang kan, tidak hanya monoton gitu kan, kurikulum aja kan kita berubah terus. Jadi otomatis juga dari diri dalam guru itu kita mau berubah. Kalau kita hanya statis diam gitu kan, ya udah kita akan ketinggalan dari apa ya, perkembangan pendidikan saat ini. Betul. Dan terutama dari diri dulu. Kemudian juga dari teman juga bisa. Ketika ada teman kita yang rajin, kemudian ada teman kita yang melihat, oh ini Pak Guru ini, Bu Guru ini, kenapa dia bisa begini? Kalau ada contoh, kemungkinan juga si guru yang kurang kreatif nanti bisa berubah karena melihat dari temennya gitu. Jadi apa yang dilihat setiap hari itu nanti harusnya juga ada rasa aku tak ikut seperti itu. Betul sekali. Bisa dari diri sama luar juga. Ya, next pertanyaan lagi ya Bu Binar ya.
kenapa atau apa penyebabnya guru kok terbatas pemahamannya akan materi yang diberikan atau terkesan masih salah dalam konsepnya memberikan kepada murid itu, konsepnya Iya, salah. Kalau untuk pemahaman materi yang sesuai sekarang ini kan memang itu isi kurikulumnya selalu berubah. Iya, kurikulumnya Isi kurikulum berubah. kita harus pintar-pintar untuk mengikuti perubahannya, kemudian materinya. Dan juga kita jangan malu-malu untuk belajar. Iya, Kalau misalnya pemahaman materinya kita itu salah, Iya. otomatis kan apa yang kita tanamkan ke anak itu salah. Karena kalau pendidikan SD itu kan dasarnya. betul. Ketika kita mengajarkan anak perkalian, kita salah konsep, anak itu sampai nanti dewasa, dia kan yang diingat-ingat kan itu. Jadi kita jangan malu-malu lah kita untuk buka-buka lagi lah, Iya, belajar. betul Karena sekali. belajar itu sepanjang hayat gitu kan. Iya, Jadi betul sekali. guru itu tidak harus selalu benar dengan pendiriannya sendiri, tapi tetap harus belajar Iya. buka-buka internet ataupun buku lama seperti itu. Iya. Jadi jangan hanya terbatas sama udahlah kita ini caranya dulu seperti ini, tidak, tapi kita harus mengikuti perkembangan materi sekarang gitu. Iya. Jangan sampai nanti kita salah dalam konsep itu tadi, konsep dari materi itu sendiri. Iya, betul sekali. Iya. Next pertanyaannya lagi adalah apa penyebab pembelajaran di kelas itu ada ya kelas-kelas mungkin ya kelas rendah atau kelas atas gitu, guru tidak berbasis hot itu loh, pertanyaannya tidak berbasis hot gitu, apa penyebabnya? Kalau dari dalam guru mungkin dia tidak mau berubah itu tadi ya. Iya, Jadi masih tidak mau pegang berubah. cara konvensional itu tadi. Jadi Udah lama begitu. iya, Iya. gini aja udah bisa. Jadi penyebabnya ya itu tadi, mungkin dari dalam diri guru dulu dia tidak mau mengikuti, udah menyerah sama udah seperti ini aja dulu sudah berjalan kan gitu. Jadi itu juga tidak baik juga, karena semakin kesini anak-anak itu kan semakin berkembang juga otaknya. Ya, jadi guru juga harus mengikuti perkembangan pendidikan sama. Iya, karena kalau yang sudah berbasis HOTS itu otomatis sudah kita mengolah pemikiran sesuatu lebih tinggi. Iya, Kita harus kreatif gitu kan, kreatif mengolah pembelajaran itu, bagaimana dikemas supaya nanti si anak itu kan kreatif dalam pembelajarannya. Kemudian si anak itu bisa mengeksplor iya dirinya gitu. Jadi guru tidak sebagai senternya kan gitu. Yang HOTS itu kan kita harus bisa bagaimana anak itu berpikir berulang-ulang dalam memecahkan masalah. Jadi jangan hanya sebagai subjek penerima itu kan yang memang bisa, tapi kurang untuk perkembangan saat ini dalam dunia pendidikan kan gitu kan. Memang zamannya semakin berubah gitu kan. Sesuai dengan kodrat zaman gitu kan untuk anaknya. Iya, terima kasih Bu Binar. Nah, untuk saat ini kan perkembangan teknologi itu semakin canggih ya Bu Binar ya, semakin maju begitu. Nah, pertanyaan saya itu kenapa apa penyebabnya guru kok kurang optimal pembelajarannya di basis TIK begitu. Jadi seakan-akan kok malah guru itu malah kurang gitu loh kemampuan TIK-nya begitu. Iya. Kalau penyebabnya mungkin itu ya, memang guru itu tidak bisa TIK, tidak bisa menggunakan laptop. Jadi kemudian dari dalam diri guru juga kurang mau belajar untuk mengikuti perkembangan pembelajaran saat ini pakai TIK gitu. Dan juga penyebabnya itu mungkin tidak tersedianya sarana prasarana, baik dari guru sendiri tidak punya laptop ataupun sarana yang ada di sekolah gitu kan. Sebenarnya kalau pembelajaran yang berbasis TIK itu bagus ya, kita bisa kayak mengeksploitasi gitu kan dunia, mengeksploitasi ilmu dengan TIK itu kan juga bagus. Tapi itu tadi mungkin kurang optimal juga dari dalam diri guru itu sendiri sama sarana prasarana yang tersedia. Mungkin kalau ada sarana yang tersedia maksimal itu guru mau juga untuk menggunakan. Jadi pokok ininya kan itu nih, subjek pelaksananya gitu. Nah, ini untuk TIK ya, untuk
perkembangan teknologi itu sebenarnya pembelajaran itu kalau menggunakan teknologi kan malah semakin menarik ya Bu ya. Tapi kenyataan itu kan ini ada banyak guru yang kurang mampu atau tidak mau melek teknologi lah ya. Penyebabnya itu. Terus apa penyebab guru tidak mampu atau tidak bisa menyampaikan materi yang berbasis teknologi untuk inovasi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif begitu. Ya, untuk ketidakmampuannya dalam menyampaikan materi itu bisa jadi karena kurang referensi ya, harusnya misalnya tentang pertumbuhan hewan gitu kan. Kita kan bisa menyajikan itu dengan teknologi atau inovasi-inovasi pembelajaran. Mungkin karena memang si subjek gurunya kurang berinovasi, kurang menjelajah gitu. Jadi kurang belajar lagi. Kemudian juga tadi tersedianya sarana itu yang utama tadi. Jadi bisa searching untuk materinya, kemudian bisa searching untuk apa ya istilahnya sekarang itu yang video-video pembelajaran yang inovatif seperti itu. Sama harus mahir juga kita kan berlatih itu ya, karena dari tampilan satu Google pun kita bisa menyampaikan pembelajaran banyak gitu kan. Jangan hanya kita nyerahlah gitu, tapi kita tetap harus belajar gitu. Iya, betul sekali. Nah, cukup itu saja webinar. Ini juga udah siang ya. Webinar juga masih ada kepentingan yang lainnya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil wawancara saya dengan Ibu Binar Kustanti, SPD MPD. Ya, ini tadi adalah analisis eksplorasi penyebar masalah. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.